datang di channel Ocean Defender Indonesia. Kali ini aku nggak sendiri. Ada aku Nisa dan juga sebelah aku ada Chris. Sebelah aku ada Afdil. Yeay! Kali ini kita ada di mana nih, Bang? Yes, kita sekarang lagi berada di Kampung Beting ya. Ya, Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia di Muara Gembong, Bekasi. Jauh banget Ini di bukan planet Bekasi. lain loh. Iya. Gak nyangka kan tempat kayak gini ada di Bekasi. Yeah. Nah, perjalanan ke sini aja tuh udah 4 jam gitu loh. Yeah. Nah, penasaran kan kita di sini mau ngapain aja? Kita mau ngapain aja, Chris? Yeah. Jadi karena kita hari ini baru nyampe, kita masih keliling-keliling dulu nih di seputar Desa sekitaran ini. Pok Darwis. Nah, untuk aktivitas besok ini akan menarik banget guys, karena kita akan keliling ke beberapa spot yang luar biasa di tempat ini. Salah satunya adalah desa Pantai Bahagia dan juga tempat pengolahan mangrove dan terus juga tempat ada habitat lutung Jawa. Nah, pokoknya ini bakalan menarik banget perjalanan kita selama hari ini dan sampai besok. So, ikutin terus channel Ocean Defender Indonesia. Bye! Hai, teman Ocean Defender. Hari ini Nisa dengan Bang Abi dari Desa Muara Beting, Kampung Bahagia. Bisa diceritain nggak kesehariannya Bang Abi ngapain aja? Aku sih relawan di penghijauan khusus untuk penanaman dan Mangrove. edukasi mangrove dan sebagainya. Oke. Nah, bisa diceritain nggak sih dulu ini Desa Muara Beting itu seperti apa sampai sekarang kita lihat mangrove-nya nih lumayan hijau dan biasa dijadikan percontohan. Jadi gini, dulu sebetulnya kita ini dulunya ini hutan semua. 30 tahun yang lalu kita ini masih hutan. Datangnya Hutan mangrove atau masih hutan asli. Mangrove yang asli ya? Betul. 30 tahun yang lalu. Lalu Iya. Kemudian datanglah dari orang-orang pendatang dari Banten, kemudian menggarap beberapa tambak di sini. Kemudian setelah sekian lama, karena memang hasilnya lumayan juga, ditambah lagi di sini disebut Kampung Dolar karena memang omset untuk pendapatan income-nya itu lebih besar gitu. jadi pendapatannya itu dari tambak udang dan juga hasil laut. Betul. Oke, jadi pada saat itu disebutnya sebagai Kampung Dolar. Nah, Betul. ini menarik banget. Terus ceritanya gimana lagi? Jadi karena memang saking kita sudah terbiasa hidup dengan enak, kemudian berkecukupan, ditambah lagi kesadaran tentang mangrove-nya kurang ya. Kemudian banyak pembalakan liar karena memang orang dulu sebagian ngambil kayunya itu untuk dijadikan kayak seperti bangunan rumah. Ya kan, Itu rumah dari kayu mangrove, batang-batang mangrove. batang mangrove. Berarti cukup kuat dan kokoh ya mangrove-nya. Betul, apalagi Oke. jenis mangrove yang di sini ini ya memang jelas-jelas komplit ada semua di Berarti sini. spesiesnya cukup lengkap di sini Lengkap di karena sini. udah lama sekali. Betul. Lalu karena memang sekarang dampaknya itu mulai kerasa, ditambah lagi abrasi ini sudah mulai masif gitu ya, continue setiap hari, setiap detik. Mulai tahun berapa itu? Abrasi mulai di kampung itu mulai tahun sekitar 10 tahun yang lalu. Sekitar 10 tahun yang lalu. Berarti memang penduduk juga sudah membludak, banyak pemukiman. Betul, dan bahkan abrasi mulai kerasa di 10 tahun yang lalu. Ya, betul. Oke. Ya, sebagian juga masyarakat di sini ada sebagian yang hijrah, rumah-rumah banyak yang ditinggal. Nanti kita lihat aja di sana bukti-buktinya. Aku banyak banget dengar berita karena cukup terkenal. Jadi abrasi di Pantai Bahagia ini cukup parah gitu loh. Saking parahnya lahannya sampai ditinggalkan oleh warganya dan tanahnya dijual murah kayak gitu. Bener nggak beritanya? Betul. Dan ini beritanya cukup terkenal. Iya betul. Ini bukan hoax ya, bukan hoax ya tapi pemirsa. fakta realita. Dan itu foto-fotonya viral di mana-mana. Iya, banyak viral. yang tersebar gitu. Betul. Halo, selamat pagi teman-teman Ocean Defender. Nah, kita lagi ada di perjalanan menuju ke Muara Beting gitu. Ada apa aja sih di Muara Beting? Nah, kita juga bakal lihat mangrove di daerah sana yang udah mulai tumbuh. Tapi kabarnya juga kita akan melihat
pantai yang sudah abrasi gitu. Nah, perjalanannya bakalan seru banget dan teman-teman bisa lihat di kanan kiri ini banyak pohon mangrove, salah satu jenis mangrove yang tumbuh di daerah sini. Dan biasanya ini buahnya yang diolah menjadi sirup, menjadi selai, dan juga jadi dodol. Nah, nanti kita akan lihat lebih jelas gimana, ikutin terus perjalanannya. Dah. Kakus-kakus atau apa sih, helikopter ini bisa hilang. Nah, itu baru tuh, apa tuh? Ikan Kenapa kemana? blodok. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri aku bahwa rumah-rumah ini sudah menjadi dampak langsung dari parahnya abrasi di daerah Muara Gembong ini. Teman-teman bisa lihat rumahnya tuh sudah mulai masuk air-airnya dan udah terkontaminasi oleh sampah-sampah itu sendiri. Nah, jadi mereka udah mulai punya bangunan yang agak lebih tinggi. Jadi salah satu transportasi yang sering digunakan di sini adalah perahu. Kalau nggak ada perahu, nggak punya akses untuk kemana-mana. Guys, kita harus jalan melewati bambu-bambu ini karena perahunya berhenti di sana. Nggak bisa melewati akses jalur air lagi karena sudah tertutup oleh pasir. Jadi kita harus jalan di sini. Ini lebih seru loh. Nah guys, kita udah sampai di Pantai Bahagia sama Bang Rohmat. Bisa diceritain nggak Bang? Ini ceritanya dulu gimana? Karena kabarnya dulu di sini tambaknya para warga. Sebenarnya tadinya ini banyak rumah warga Di sekitar sini masih Iya. banyak rumah warga. Dari sini tuh sekitar 1 kilo lagi tuh banyak rumah-rumah warga dan juga tambak-tambak warga. 1 kilo di sana. Oke. Dulu tuh tambak warga itu lumayan produktif. Sehari itu bisa pendapatan itu sekitar 2 sampai 3 juta. Itulah yang disebut sebagai kampung dolar karena Itu- pendapatannya banyak. Ya, itu hasil harinya aja Kak. Belum kalau misalkan panen ikan bandeng itu sekitar 4 bulan atau 5 bulan satu kali tuh kita panen ikan bandeng, udang windu. Luar biasa berarti pendapatannya. Tapi sekarang kampung ini mulai ditinggalkan seperti yang teman-teman lihat karena abrasi dampaknya sudah mulai terjadi sampai hari ini. Setelah adanya tumpahan minyak itu hasil-hasil tangkapan para nelayan tuh sekarang mulai berkurang nggak seperti dulu. Berkurangnya drastis atau Drastis Pak. tapi masyarakat masih bisa melaut. masih. Cuman Cuma penghasilannya penghasilannya udah mulai turun drastis. kemudian Pertamina sendiri waktu itu melakukan apa sih, Bang? Ya di sini ya kita warga itu diajak membersihkan oleh pihak Pertamina, bersihin dari limbah-limbah Minyak itu ya. minyak. Warga juga kan Kemudian dibayar. atau kerja bakti aja nih. Oh, Dibayar. Tapi sesuai nggak apa yang Pertamina berikan itu dengan yang seharusnya lah menurut pandangan Bang Rahmat sebagai masyarakat? Ya sebenarnya yang saya rasakan ya karena adanya tumpahan minyak terus hasil tangkapan kita juga mulai sekarang tuh drastis berkurangnya ya, kita tuh ngerasa agak ini juga ya, Nggak karena sesuai memang atau nggak, masih kurang. Terus Bang Rahmat satu lagi, itu kan terhadap ekonomi, tapi terhadap lingkungan sendiri seperti mangrove, kemudian juga kita ada di sini lutung Jawa segala macam. Ya. Kita belum dapat sih ya dari pihak Pertaminanya langsung, entah itu penanaman pohon mangrove gitu kan, Kompensasi terhadap itu belum ada. kompensasi dari mangrove yang kita tanam terus kena limbah itu belum ada.
Itu Muara Bendera itu masih berada di desa Pantai Bahagia atau Pantai Bahagia. Masih Pantai Bahagia. Kampungnya kampung apa? Kampung Muara Bendera. Oh, nama kampungnya Muara Bendera ya. Ya. Dulunya ada yang bilang tuh di situ pernah ada bendera Belanda. Oke. Ada di situ. Jadi sama orang kampung yang diam di Muara Bendera akhirnya diganti bendera Belanda jadi bendera merah putih. NKRI. Nah, makanya dari situ awal mulanya dinamai Muara Bendera. Oke. Karena Tapi dulunya tuh di muaranya itu pas mau keluar ke pantainya itu ada bendera. tapi lutung Jawa itu memang hewan endemik di sana. Iya. Di Jawa Barat khususnya hanya ada di Muara Gembong lutung Jawa itu. Itu pun udah mulai hampir Oh, populasinya udah mulai menurun. hampir menurun populasinya. Iya, Satwa iya. endemik. Jadi lutung Jawa itu sebenarnya ada dua kategori. Yang pertama ada lutung Jawa yang biasa habitatnya itu di pegunungan dan kedua Pesisir di ya. pesisir. Nah, yang ada di Muara Gembong ini lutung Jawa yang biasa habitatnya di pesisir. Bukan dari gunung dibawa ke sini dulu bukan ya? Bukan. Karena memang udah sejatinya ada di pesisir. Kawan-kawan, begitu cerita singkatnya. Saya penasaran karena belum pernah datang ke sana langsung, dan buat yang nonton pasti juga penasaran. Kita ketemu, kita mau menghadap. Ya. menghadap siapa nih? Nanti di sana ada kuncennya Mang Daman yang ngejaga Tempat itu ya. tempat lutung Jawa. Nah guys, ini salah satu buah mangrove yang tadi kita ambil selama perjalanan, namanya buah bidada. Nah, kita langsung coba aja ya. Nih. Oke guys, sekarang kita sudah berlabuh di Muara Bendera. Jadi Muara Bendera ini adalah sebuah tempat konservasi lutung Jawa yang lokasinya berada di perairan Muara Gembong. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lutung Jawa adalah sebuah satwa yang sangat dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan di sini kita bisa melihat dengan langsung, kalau kita beruntung, bisa melihat dengan langsung lutung Jawa yang beraktivitas di waktu-waktu menjelang malam. Selain itu juga ada spesies kera lokal yang juga hidup di tempat di perairan Muara Gembong ini. Penasaran gimana? Menarik banget loh guys. Kita langsung aja ke sana, bisa dilihat guys. Untuk jalan ke sananya udah menggunakan kayu yang bukan merupakan material bangunan permanen. Ini adalah salah satu contoh fasilitas yang oke, yang benar untuk pembangunan pariwisata karena tidak menimbulkan kerusakan atau tidak menimbulkan dampak yang serius bagi aktivitas pariwisata. Kalau untuk ketangkap tangkap nggak ada kayaknya, belum pernah ada yang nangkep pemburu nggak ada. Walaupun si warga di sini tahu loh ada yang orang buat senapan apa, nggak ada yang bilang, diam aja, sebodoh aja. Kalau saya nggak turun tangan langsung, paling saya ujung-ujungnya di sini bilang, kalau nyampe kawasan ini, bang jangan berburu di sini bang, maaf aja saya bilang, di sini nggak boleh. Dari sana kemari dia aman, nggak ada yang berjalan, bang Bertanya-tanya. abang mau berburu kemana nih? Nggak ada. Sampai sini, sampai mentok sini yuk. Kalau ketemu saya ya udah ya urusan sama saya. Teman-teman, walaupun tidak terlalu jelas, artinya kita tidak bisa melihatnya seperti melihat kera yang tadi, tapi overall ini menyenangkan, masuk ke dalam lebih dan seperti berburu. Wow. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke Kampung Beting.
teman-teman, ini dia lokasi ibu-ibu kebaya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ibu-ibu kebaya adalah komunitas ibu-ibu di Muara Gembong yang membuat produk-produk dari mangrove dan perikanan. Penasaran nggak produknya apa aja? Ayo kita langsung lihat aja ya. Dan golok-golok udah enak. Asal Ini dari nggak meledak-meledak, Bu? enggak, Pok-pok gitu. Enggak. Pempek gitu kan. enggak. Jadi sama setengah jam dia harus begini. Kebaya itu kumpulan dari ibu-ibu Kampung Beting ya. Saya kasih nama kebaya yang kepanjangannya Kelompok Bahagia Berkarya. Nah, ibu-ibu ini saya berikan kumpul bareng di sini untuk mengolah mangrove. Nah, di sini ada dodol mangrove, ada sirup mangrove, ada coklat mangrove dan kerupuk mangrove, ada dari daun dan dari buah. Alhamdulillah saat ini kebaya punya 12 produk olahan mangrove. Saat ini ya kita jual ada yang lewat Facebook, terus ada Instagram juga ya. Alhamdulillah juga sekarang sudah mulai ada di 212 Mart Kabupaten Bekasi. Ya, makasih ya Mas Kris Terima sudah kasih, belanja. Bu. Sama-sama. Nah, teman-teman, kita udah belanja-belanja, kita udah beli-beli oleh-oleh buat teman-teman di Jakarta. Saatnya kita menuju ke pelabuhan. Pelabuhan apa? Pelabuhan Muara Gembong. Kita mau kemana? Ke Jakarta lewat Cilincing. Sip. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, hati-hati. Terima kasih. Sini banyak banget pelajaran yang bisa diambil dan digali dari sini. Pokoknya berkesan banget, dan yang lebih berkesannya lagi kita bakalan pulang naik kapal. Kita mau coba jalur laut, jadi bakal turun di Cilincing. Jadi gimana ya? Terus katanya diceritain banyak ombak, jadi lihat nanti aja apakah ada ombak atau enggak. Ombak itu pasti ada. Ombaknya nggak begitu besar dan cuacanya enak, nggak begitu panas, jadi nyaman banget. Dan di kapal ini cuma ada kita aja, jadi enak banget. Kita masih bisa lari-lari, masih bisa lihat ikan-ikan yang lagi diangkutin. Jadi pengalaman yang seru banget. Dan habis ini kita akan sampai di Cilincing kira-kira 1 jam atau kurang dari 1 jam lagi. Selesailah sudah perjalanan tim Ocean Defender Greenpeace ke Muara Gembong. Semoga teman-teman menikmati dan tertarik untuk mengunjungi Muara Gembong. Sekian, saya atas nama tim Ocean Defender Greenpeace dari Chris, Bang Afdil, dan Nisa mengucapkan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita ke Muara Gembong. Tetap semangat, salam pembela lautan. Sekarang kita sedang menuju Muara Muara Bendera ya? Hai, kita lupa bawa sunblock. Panas banget ternyata cuacanya, karena di Jakarta udah hujan gitu. Jadi antisipasinya bawa payung aja. Ternyata malah panas, tapi berguna juga sih. Kita lagi di 3. Enggak. Emang mungkin. Iya. Yeay. Asik banget. Ini nih di atas.